Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada sore hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan, kita akan merasakan lawatan Tuhan. Karena kita percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada di tempat ini dan di tempat Bapak Ibu berada. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
percaya bahwa mujizat itu dekat di mulut kami, Amin. Tuhan. Dan kami akan menikmati Tuhan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan Engkau. Kami ingin menyukakan hati-Mu, Tuhan. Kami sambut Tuhan Engkau di sini. Kami sambut Tuhan Engkau di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Dalam pembatasan sosial, mungkin kita tidak bisa terlalu berdekatan dengan orang lain. Tapi berbeda ketika kita mendekatkan diri di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Amin. Di tempat ini, di tempat Bapak Ibu Saudara berada, kuasa Tuhan tetap ada di sana. Amin. Karena Allah yang kita sembah bukan hanya saja Allah yang hidup, tapi Allah yang adalah sobat kita, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dan Amin. tidak pernah melupakan kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendiri.
sakit, Allah kita sanggup menyembuhkan kita. Amin. Ketika kita lemah, Allah sanggup menguatkan kita. Amin. Ketika hati kita susah, Allah sanggup menghiburkan hati Amin. kita. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Biru Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Shalom, selamat bergabung di ibadah streaming GPDI COTW Temanggung. Sebelum ibadah dilanjutkan, kita simak dulu info berikut ini. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri untuk baptisan air, Anda tetap dapat mendaftarkan diri di sekretariat atau menghubungi Ibu Anita Arisantoso. Adapun pelaksanaan baptisan air menunggu keputusan pemerintah mengakhiri masa PSBB. Anda dapat simak renungan harian dan ringkasan khotbah di Warta Jemaat Online COTW Family yang bisa Anda unduh di Google Play Store. Atau Anda bisa membuka website kami di www.gpdicotwtemanggung.or.id. Bagi Anda yang ingin memberikan kesaksian, Anda dapat menghubungi Ibu Laras. Program berbagi berkat masih berjalan. Anda dapat mendonasikan bantuan Anda ke rekening sebagai berikut. Bantuan Anda akan didonasikan dalam bentuk paket sembako kepada yang membutuhkan.
Yesus Tuhan. Karena Dia kita dapat datang pada Bapa. Karena Dia ada keselamatan. Dia beri hikmat, pengertian, anugerah dan perkenanan. Imam besar Yesus Tuhan, ku diberkati atas kebangkitannya, ku dilimpahi karena kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena Imam besar yang memberkati. Dia beri hikmat, pengertian, anugerah dan perkenanan. Imam besar Yesus Tuhan, ku diberkati atas kebangkitannya, ku dilimpahi karena kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena Imam besar yang memberkati. Ku diberkati atas kebangkitannya, ku dilimpahi karena kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena Imam besar yang memberkati. Semua karena Imam besar yang memberkati. Semua karena Imam besar yang memberkati. Haleluya. Yesus adalah imam besar kita. Sebab itu kita tidak perlu takut untuk menghampiri tahta kasih kemurahan Tuhan. Kita tidak perlu merasa diri kita tidak berdaya dan berharga. Karena Yesus sudah mati buat kita, sudah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Sebab itu mari dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih kemurahan Tuhan. Karena di saat kita ada dalam hadirat Tuhan akan melingkupi kita. Hadirat Tuhan akan menaungi kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu.
dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami. Kami tenang bersama Engkau. Kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap orang yang mendengarnya. Firman-Mu menyembuhkan bagi yang sakit. Firman-Mu menguatkan hati-hati yang lemah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di saat badai bergelora, tapi kita aman di dalam Tuhan. Kenapa kita aman di dalam Tuhan? Sebagaimana kalau tadi saudara perhatikan pujian yang disampaikan di dalam COTW News, kita diberkati karena kita punya imam besar. Dan kabar baiknya imam besar kita adalah imam besar yang suratan Ibrani mengatakan dia sudah melintasi segala langit. Dia sudah melintasi segala sesuatu.
Bahkan dia melintasi kematian sekalipun. Dia tahu situasi kematian. Karena apa? Karena imam besar kita, ya Yesus imam besar kita, itu adalah yang menebus dosa kita dan dia mati. Dan firman Allah mengatakan, sebagaimana beberapa minggu yang lalu saya sempat sampaikan, sebagaimana Yunus ada di perut ikan 3 hari lamanya, demikianlah anak manusia di perut bumi. Jadi dia merasakan situasi dalam kematian seperti tidak ada pengharapan. Dan ingat, ketika dia ada di alam maut sekalipun, seringkali ada orang mulai bertanya, Pak, waktu Yesus ada di kubur, terus ngapain ya? Dia mendeklarasikan, ya firman Allah mengatakan dia mendeklarasikan bahwa dia sudah tebus. Dan mungkin ada orang juga berkata, Pak, kalau waktu Yesus dikubur berarti di sorga kosong. Nah, orang itu hanya memandang bahwa Yesus kayak dia. Ya, ingat, dia adalah Allah. Allah itu adalah omnipresent. Ketika dia ada di alam maut, dia ada juga di dalam kerajaan sorga. Dia ada di Temanggung sekarang, dia ada di Amerika sekarang. Dan kita berdoa supaya Tuhan tolong, supaya kerusuhan rasial itu boleh berakhir. Ya, kita juga punya doa, dia ada juga di negara-negara yang lain. Karena dia adalah omnipresent, dia ada di mana-mana. Dan ini kabar baiknya, firman Allah mengatakan, tadi sempat disinggung juga oleh pemimpin pujian. Karena dia sudah melintasi segala langit. Itu sebabnya kita berani, bahkan dia sudah merobek. Ya, dia merobek jalur pemisah. Ingat, untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, hanya boleh imam besar. Hanya boleh imam besar. 1 tahun sekali. Dan dia harus membawa, pertama, dia harus mempersembahkan korban untuk kesalahannya. Sesudah itu dia mempersembahkan korban yang lain untuk kesalahan seluruh bangsa. Dan dia membawa darah korban itu masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi kabar baiknya, Yesus lewat kematiannya, dia bukan bawa darah domba, tapi dia bawa darahnya sendiri. Dan ketika dia masuk melintasi ruang Maha Kudus, firman Allah mengatakan, pada kematiannya maka tirai bait suci robek. Dan sampai sekarang bait Allah nggak akan dibangun lagi. Karena bait Allah sejati ada di dalam Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur. Itu sebabnya kenapa Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, kita berani menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Supaya kita menerima rahmat dan kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanapun kondisi saudara hari ini, bahkan sore hari ini ketika engkau mendengar firman-Nya, mari kita jamah dia dengan iman. Kita bukan hanya sekedar beribadah seperti biasa, atau saudara hanya sekedar nonton ya lewat streaming. Bukan. Tapi kita sedang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita jamah dia dengan iman. Biarlah seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia mulai berkata, asal saja ku jamah ujung jubahnya. Saudara melihat lewat streaming, tapi saudara sedang menjamah ujung jubahnya. Sebetulnya apa sih makna jubah? Apakah hanya hiasan dari atribut imam besar? Bukan. Ujung jubah kalau saudara lihat di dalam peraturan Taurat, maka itu adalah bukti ketaatan kepada firman. Dan kabar baiknya, imam besar kita yang mengenakan atribut itu, Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Wow. Kita nggak akan pernah bisa temui ada satu pribadi yang taat, bahkan taat sampai mati. Sempurna luar dalam. Dan itu sebabnya itulah imam besar kita yang memberkati kita. Sehingga ketika kita jamah ujung jubahnya, kita jamah ketaatannya. Seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia disembuhkan.
Demikian juga ketika saudara mendengar, tapi apa yang saudara dengar itu bercampur dengan iman, maka itu menghasilkan kuasa. Sore hari ini kita bicara tentang perhentian adalah aktivitas dipimpin oleh Roh Kudus. Karena seringkali kita punya satu kerinduan. Saya yakin setiap kita yakin, Tuhan, saya mau menjadi pribadi yang dipimpin Roh Kudus. Gimana caranya? Ya, ada banyak hal yang nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana hidup yang dipimpin Roh Kudus. Tapi kita akan lihat dari satu sisi yang sederhana, awal yang sederhana. Ketika engkau ketika engkau datang kepada Yesus, ingat Yesus kan pernah berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan perhentian, aku akan memberikan rest kepadamu. Ketika kita responi ajakan Yesus, kita datang kepadanya. Ingat, perhentian itu adalah satu aktivitas. Berapa banyak kali orang mulai berpikir kalau engkau rest, kalau engkau berhenti, berarti engkau nganggur. Tidak. Nanti kita akan lihat dari pembahasan hari ini. Ketika kita rest di tangan Tuhan, kita berhenti di tangan Tuhan, kita sedang dipimpin untuk menggenapi rencananya. Sudah mau masuk dalam rencananya? Puji Tuhan, kita akan awali dengan satu ayat yang lazim sekali. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, firman Allah mengatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus ketika dia datang mengurapi kita, dia akan memimpin kita. Jadi Roh Kudus bukan hanya, kayak roh jahat yang merasuki orang-orang yang melakukan seni budaya tertentu. Ya. Hanya sekedar merasuki kemudian melakukan sesuatu yang kadang-kala merusak tubuh. Oke, saat itu dia nggak rusak. Dia ditikam dengan benda tajam atau dia makan beling sekalipun, dia mungkin nggak rusak. Tapi ingat, kedepannya, bahkan kami pernah berdoa waktu itu bersama pengerja, saya lupa pengerja zaman siapa ya waktu itu. Jadi orang itu pernah berkomitmen kepada roh jahat, ya. Kemudian dia dimasukkan sesuatu di dalam tubuhnya. Dan kemudian dia terjadi sesuatu sehingga hidungnya sampai dia nggak punya hidung lagi, bolong. Dan kalau begitu masuk ke rumahnya, bapak ini sudah almarhum dan dia sudah meninggal di dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur, ya. Begitu masuk rumahnya sudah bau mayat sudah, ya. Dan seringkali begitu masuk rumahnya, ya, dia sudah bawa ada cangkir, rupanya uget-ugetnya apa? Larva-larva yang dari lubang hidung itu dia taruh di cangkir. Dia Pak, ini yang tadi pagi keluar dari hidung saya, taruh di cangkir. Sesudah itu kemudian keluarganya bawa teh di cangkir yang bentuknya sama. Sehingga waktu itu ya maaf, kadangkala juga rasanya pengen muntah. Saudara lihat, kalau iblis dia merasuki, dia selalu dengan pamrih. Dia akan rusakkan. Tetapi kabar baiknya ketika Roh Kudus, Roh kebenaran itu mengurapi kita. Saya nggak bicara tentang merasuki, tapi mengurapi, tinggal dalam kita. Firman Allah mengatakan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya,
ya, isi hati Allah, itulah yang akan dikatakannya kepada kita, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, ketika Dia masuk dan memimpin hidup kita, Dia memberitahukan isi hati Allah. Nanti kita akan lihat contoh real di dalam firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut untuk lebih dalam lagi ikut di dalam Tuhan. Saudara mungkin selama ini hanya sekedar saudara seringkali menamakan diri, saya cuma jemaat biasa. Sudahlah, nggak usah terlalu dalam. Enggak. Mari kita lebih dalam lagi mengikut Tuhan. Izinkan Roh-Nya memimpin, mengurapi kita lebih dalam lagi. Yohanes 14 ayat 26, firman Allah mengatakan hampir sama. Yohanes 14 ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, di dalam nama Yesus. Ingat, Yesuslah pembaptis Roh Kudus. Pembaptis Roh Kudus bukan pendeta tertentu. Pembaptis Roh Kudus adalah Yesus. Berapa banyak kali ada orang berkata gini, Pak, saya kok rasanya belum penuh dengan Roh Kudus. Apakah saya perlu datang kepada Benny Hinn? Saya perlu datang kepada misalnya siapa? Bukan. Ingat, pembaptis Roh Kudus adalah Yesus. Diutus Bapa dalam namaku, perhatikan ini. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dan kalau bicara tentang segala sesuatu, saudara bisa namakan apa saja yang disebut segala sesuatu. Segala sesuatu bukan hanya masalah-masalah rohani. Nanti kita akan lihat. Segala sesuatu itu juga termasuk masalah-masalah jasmani. Termasuk tanggung jawab saudara di posisi di mana saudara berada. Nanti kita akan lihat bahwa Roh Kudus itu Allah memberikan bahkan pewahyuan kepada imam besarnya. Tetapi Allah memberi pewahyuan juga kepada bupati. Kepada pejabat pemerintahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak kali kita mulai berpikir kalau saya melayani Tuhan adalah kalau di gereja. Benar, di gereja. Tapi pelayanan sesungguhnya ketika engkau sadar panggilanmu, engkau adalah umat pilihan Allah. Dan engkau layani Tuhan di posisimu. Engkau sebagai seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang melakukan usahamu dengan iman. Dan hidupmu jadi kesaksian. Engkau adalah seorang pedagang di pasar, jadilah pedagang pasar yang lakukan pekerjaanmu dengan iman, bergantung kepada Tuhan. Terima perhentian, engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hidupmu akan jadi kesaksian. Bukan hanya sekedar engkau kemudian berbangga. Oh ya, puji Tuhan saya diberkati. Bukan, tapi hidupmu jadi kesaksian. Dia akan memberitahukan, mengajarkan segala sesuatu. Mari masih teruskan ayat tadi. Ayat 26 mengatakan, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan. Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan firman. Jadi ketika engkau ada di pekerjaanmu, di keseharianmu, Roh Kudus akan ingatkan. Dan kabar baiknya kalau kita teruskan ayat berikutnya mengatakan demikian. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow. Ketika Roh Kudus memimpin kita, ingat kita aman. Kita berdiri di atas damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan masalah perasaan. Bukan masalah kita. Tapi damai sejahtera itu adalah masalah di mana kita berdiri. Dan kabar baiknya kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Batu karang segala zaman. Rock of the ages.
batu karang segala zaman. Dia tidak tergoyahkan. Kadangkala kita bisa saja goyah, kadangkala kita bisa saja gemetar. Nanti kita akan lihat, kadangkala di dalam pimpinannya kita sepertinya waktu sedang diajar, waktu sedang bahkan menghadapi permasalahan yang ada, kita mulai berpikir, wow, ada sesuatu yang terlalu tinggi bagi saya. Tapi tidak heran kalau saudara lihat, ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus, Allah sepertinya menyambungkan dengan engkau didudukkan di atas damai sejahtera Allah atas Yesus sendiri. Dan damai sejahtera yang dia tinggalkan, yang dia berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa memberikan damai sejahtera yang ya oke, benar. Nggak salah kalau saudara kemudian mulai berolahraga atau mungkin yoga, ya. Tapi damai sejahteranya itu sementara. Saudara yoga, kemudian berdiam diri sampai laler sudah mulai mengerubungi. Saya ingat ada film kartun Zootopia. Yoga, kemudian laler di sekitar sana. Tapi saya hanya mau sampaikan, ketika engkau berdiri di atas Rock of the Ages itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, damai sejahtera, sehingga kita bisa rasanya goyah, tapi kita sadar di mana kita berdiri. Baik, sekarang kita melihat ketika kita masuk di dalam istirahatnya Tuhan. Coba kita awali dulu dengan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9. Nanti kita memang akan mengakhiri kepada suratan Ibrani. Gak ada yang kebetulan tadi, mulai dari sejak lagu di awal, bahkan tadi sempat disinggung oleh pemimpin pujian. Coba kita lihat dulu. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi masih tersedia, ada hari perhentian. Tuhan masih menyediakan buat kita. Kalau saudara ada di antara saudara sepertinya sedang letih, lesu. Rasanya 2 bulan ini ada di dalam situasi pandemi. Kemudian kita masuki bulan yang ketiga, bahkan untuk beribadah saja rasanya nggak bisa beribadah bersama-sama. Saya beberapa kali ketemu dengan pribadi-pribadi. Bahkan terakhir saya bertemu dengan seorang ibu dengan cucunya. Dia datang ke sekretariat. Kemudian sebelum dia pulang sempat berjumpa dengan saya dan saya mulai berdoa dan dia mulai berkata, "Pak, kurang marem. Rasanya enggak beribadah itu kurang marem." Tetapi saya hanya bisa bersyukur setiap kali mendengar umat Tuhan di tengah masa yang sukar, mereka mengalami benar-benar hari perhentian. Saat mereka berhenti, saat mereka bergantung, fokus dan menyukai surya kebenaran, tangan Tuhan turun tangan. Ketika mereka mulai angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan atas kehidupan mereka. Masih tersedia hari perhentian itu bagi kita. Dan hari perhentian itu memperhitungkan segala sesuatu yang sedang terjadi. Baik, sekarang kita lihat dari kisah firman Allah, bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu termasuk memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Coba kita buka di dalam 2 Tawarikh 36. 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-10 mulai. 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-10. 2 Tawarikh 36 ayat 10 nanti sampai ayat yang ke-13. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel. Jadi ini peristiwanya adalah ketika bangsa Yehuda, umat Yehuda itu dibawa ke pembuangan ke Babel di zaman Raja Yoyakin. Beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Jadi saudara lihat, benar-benar dijajah oleh Nebukadnezar. Seluruh rakyat pilihan dibawa ke Babel, bahkan termasuk perkakas-perkakas rumah Tuhan. Nah, saudara bisa melihat ini ancur-ancuran. Yang namanya tembok Yerusalem dihancurkan.
Bait Allah dihancurkan, tetapi perkakas dan emas-emas yang ada, yang nempel di bait Allah itu diangkut semuanya. Saudara lihat, kadangkala situasi kita seperti itu. Sepertinya nggak ada lagi yang tersisa. Semuanya sudah diangkut, semuanya seperti sudah dijarah. Adakah di antara saudara? Ketika saudara menyaksikan ini sepertinya sudah terjarah habis. Bahkan sampai rumah tanggamu. Engkau mulai berpikir seperti sudah terjarah habis. Rumah tanggaku sudah hancur. Kayaknya nggak mungkin diperbaiki. Ingat, perhentian adalah aktivitas dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan saja. Ketika engkau nggak tahu harus berbuat apa, datang kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan, masih di ayat 10 tadi, ayat 10. Perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, perhatikan. Dan Sedekia, saudara ayah Yoyakin, jadi pamannya Sedekia yang sebetulnya namanya matanya. Matanya itu diangkat menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Dan ketika diangkat oleh Raja Babel, namanya diubah menjadi Sedekia. Kita teruskan ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi masih muda sekali, 21 tahun. Ayat yang ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Saya hanya mau sampaikan buat anak-anak muda. Ingat, oke, engkau masih muda. Tapi setiap kali dengarkan firman Allah, jangan abaikan. Seringkali ada, bukan di sini. Ada anak muda yang mulai berpikir, hidup saya kan masih panjang. Sudahlah, urusan rohani nanti saja kalau sudah mau bau tanah. Kita nggak pernah bisa tahu akhir hidup kita. Sama seperti Sedekia. Sedekia jelas-jelas sebetulnya bukan dia yang jadi raja. Tetapi karena Yoyakin dibawa. Berapa banyak kali ada orang mulai berpikir gini, syukur. Tuh akibatnya karena nggak taat. Dibawa ke pembuangan. Sedangkan Sedekia jadi raja. Halo. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, wow, berarti dia jahat dan aku ditolong Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita masih ditolong Tuhan, kalau kita masih terima kemurahan, ingat, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Sayangnya si Sedekia ini, firman Allah mengatakan dia masih 21 tahun. Kemudian ketika dia menjadi raja, dia suka mendengar pesan Tuhan lewat Nabi Yeremia. Memang waktu di zaman itu, saudara perlu tahu, Yeremia, Daniel, dan Yehezkiel, mereka hidup di zaman yang sama. Termasuk juga dengan Nehemia dan Imam Ezra. Mereka hidup di zaman yang sama. Yeremia menjadi nabi bagi umat Tuhan yang tertinggal di Yerusalem. Jadi Yeremia jadi nabi di sana. Sedangkan Yehezkiel itu adalah orang yang diangkut juga ke Babel, tetapi yang menjadi rakyat biasa di kerajaan Babel. Itu Yehezkiel. Dia juga tetap menyuarakan suara Tuhan. Sekalipun posisinya sebagai rakyat biasa di pembuangan. Yeremia tetap di Yerusalem, Yehezkiel ada di Babel. Dan Daniel itu menjadi nabi Allah di dalam posisinya sebagai pejabat kerajaan. Jadi ada di Babel juga, tapi sebagai pejabat kerajaan. Jadi saudara bisa melihat Allah bisa pakai semua orang. Kemudian sesudah peristiwa itu ada Nehemia. Nehemia yang tadinya juga diangkut ke Babel. Kemudian ketika pada pemerintahan Raja Media, dia diangkat menjadi juru minum. Tadinya rakyat jelata, kemudian dia menjadi pejabat di kerajaan.
menjadi juru minum. Dan dia laksanakan tanggung jawabnya, panggilannya. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Allah izinkan semuanya itu terjadi dan mereka kerjakan saja dengan setia. Dan saudara nanti akan dengar Imam Ezra juga termasuk yang dibawa. Yeremia yang tertinggal, mereka yang dibawa sama-sama tetap mengerjakan panggilan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau, saya nggak bilang terserak, dimanapun engkau berada, kerjakan saja panggilanmu. Nggak usah saling menyalahkan. Oh, kamu di sini, kamu di sini. Kerjakan saja dengan setia. Karena waktu kita benar-benar bergantung pada Tuhan, engkau sedang dipimpin. Allah punya rancangan yang terlalu ajaib. Almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung pernah sampaikan, Allah bekerja di alam roh, itu dia kerjakan bukan hanya di satu tempat saja, tapi dia terlalu rumit sehingga dia bisa kerjakan banyak hal. Dan kalau dia sedang sambung-sambungkan, beberapa waktu lalu saya sempat memang posting di Instagram. Saudara pernah main puzzle? Ya, puzzle apa? Saya ingat saya pernah punya puzzle yang ribuan, ya, ribuan ininya, kepingnya. Dan setiap keping itu selalu punya tujuan. Begitu juga di dalam puzzle ilahi. Hidup kita itu selalu punya tujuan. Bahkan setiap peristiwa yang terjadi, Allah selalu punya tujuan. Itu sebabnya ketika kita fokus dan menyukai matahari, kita bisa berkata, Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Baik, kita kembali lagi kepada kisah ini. Sayangnya Sedekia tidak mau mendengar pesan dari Nabi Yeremia. Coba masih di ayat yang ke-11, firman Allah mengatakan, masih di ayat 11 tahun memerintah di Yerusalem, ayat yang ke-12 tadi. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Ayat 13-nya, ayat 13. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau dengar firman Allah, mungkin rasanya seperti ditegur oleh firman Allah. Orang-orang muda ketika engkau dengar firman Allah. Tapi kalau engkau juga dengar mungkin koreksi nasihat dari orang tua. Ingat, orang tuamu adalah wakil Allah di muka bumi. Berapa banyak kali ada anak-anak muda menegarkan tengkuk. Hati-hati. Saudara lihat, Sedekia menegarkan tengkuk terhadap Allah, tapi dimulai dengan apa? Dia melawan Raja Nebukadnezar. Jadi berapa banyak kali ada orang punya argumen gini, aku nggak melawan Tuhan kok. Yang tak lawan itu cuma orang. Halo, kalau orang itu adalah otoritas di atasmu, jangan tegarkan tengkuk. Karena Allah punya rencana juga lewat setiap otoritas di atasmu. Anak-anak muda, otoritas di atasmu adalah orang tuamu. Masih minta duit, tapi disuruh begini, selalu bandel. Ayo, dengar suara Tuhan. Jangan seperti Sedekia. Dan kalau kita teruskan ayat 14-15 mengatakan, 15-16-nya terus saja 14. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Rumah yang benar-benar sudah hancur sekarang bukan hanya hancur fisik, tapi bahkan dinajiskan. Lebih parah lagi, Nebukadnezar memang menghancurkan fisik, tapi yang menajiskan lokasi itu, yang menajiskan rumah Allah, justru bangsa umat pilihan Allah sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita mendengar koreksi dari Tuhan, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, jangan tegarkan tengkuk.
Kemudian ayat 15-nya firman Allah mengatakan terus. Namun perhatikan ini. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Berulang-ulang Tuhan berfirman. Perhatikan ini. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tuhan sayang. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini ketika Tuhan berfirman kepada saya, kepada saudara, karena Tuhan sayang kepada kita dan Tuhan sayang kepada tempat kediamannya. Siapa tempat kediamannya? Ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi engkau bukan hanya bicara tentang gereja ini, lebih melampaui gereja ini. Tuhan sayang kepada tempat kediamannya. Tuhan sayang kepada hidupmu. Mungkin ada di antara engkau sudah menyia-nyiakan tubuhmu, sudah pakai tubuhmu untuk perkara yang najis, untuk perkara yang salah, untuk perkara yang jahat. Tuhan sayang pada padamu, pada umat. Tuhan berkata, aku sayang kepada engkau karena engkau umatku. Aku sayang kepada tempat kediamanku. Ingat, hidup kita ini adalah tempat kediamannya. Tuhan sayang. Itu sebabnya dia berulang-ulang sampaikan firman. Tapi sayangnya kembali lagi. Di satu sisi ketika Tuhan sayang, beda dengan Zedekia. Dia tetap keraskan hati. Coba kita teruskan ayat 16. Sampai ada satu perkataan yang gak nyaman, gak enak. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya. Perhatikan, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Rasanya nggak enak ya, ada bagian tidak mungkin lagi ada pemulihan. Bisa ubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Kalau begitu di dalam bahasa Inggris, orang-orang muda yang bersekolah seringkali ngalami itu. Till there was no remedy. Pernah mengalami remedi? Ya, ketika ulangan umum, kemudian remedi, perbaikan. Tetapi kembali lagi, Tuhan tetap punya rancangan yang luar biasa buat umat Allah. Allah belum berhenti, Allah tetap lanjutkan kasih setianya. Dia Allah yang terlebih besar, lebih besar daripada segala sesuatu. Sekalipun rasanya mereka tidak mau dikasih tahu. Tetapi beberapa waktu lalu saya bersama dengan istri saya di dalam mobil, kemudian istri saya sedang mendengar sesuatu. Allah lebih besar daripada kegagalan kita. Dan kabar baiknya, kasihnya itu bukan hanya kasih yang berkondisi. Karena engkau mengasihi, karena engkau setia, aku mengasihi. Tapi Allah kita, dia berkata, meskipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Meskipun engkau berdosa, aku mengasihi engkau. Itulah yang namanya kasih yang lebih besar. Dan saudara perhatikan, Allah punya rancangan. Perhatikan sekarang ayat 20 dan 21-nya. 20 dan 21-nya firman Allah mengatakan ini. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Sudah ingat Daniel kan dari Nebukadnezar, Belshazzar, kemudian Raja Artasasta, Raja Media, sampai kepada Raja Koresh, Raja Persia. Itu Daniel. Sehingga ayat ini mengatakan mereka yang tertinggal itu sampai di kerajaan Persia. Coba kita teruskan ayat 21-nya, firman Allah mengatakan ini. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu dipulihkan dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Wow. Jadi sampai benar-benar genap 70 tahun mereka sepertinya ada di dalam reruntuhan, ada di dalam pembuangan.
Apakah kemudian Tuhan mulai berkata, wow, udah habis. Nggak ada kesempatan. Tidak. Kasih Allah lebih besar daripada kegagalan kita. Kenapa sebetulnya mereka harus tebus 70 tahun Sabat? Karena selama 490 tahun mereka tidak pernah kerjakan tahun Sabat. Ingat, kalau peraturan hukum Taurat, itu sebabnya jangan kembali kepada hukum Taurat. Tuhan itu adalah penggenapan Taurat. Di dalam hukum Taurat, tahun pertama mereka boleh mengerjakan tanah, tahun kedua kerjakan tanah, tahun ketiga sampai tahun keenam. Tahun ke-7 mereka harus berhenti, tidak boleh mengerjakan tanah. Karena itu disebut tahun Sabat. Mereka harus bergantung pada Tuhan. Tapi sejak mereka punya raja, rajanya berkata gini, oke, tahun ke-7 kamu tetap kerjakan karena saya harus punya upeti. Itu sebabnya bangsa Israel melalaikan tahun Sabat selama 490 tahun. Dan 490 tahun kalau dibagi 7, itu bicara tentang 70 tahun. Jadi 70 tahun itu harus ditebus. Jangan mau kembali kepada Sinai. Kita datang kepada Sion. Ada pemulihan di dalam Yesus. Dan singkat cerita, sampai tahun Sabat itu, tapi kabar baiknya bagi umat Allah yang mau tetap ikuti rencana Tuhan. Coba kita sekarang melihat ketika mereka ikuti rencana Tuhan ayat 22 dan 23. Kita lanjutkan ayat 22 dan 23, nanti kemudian kita mulai lihat di dalam beberapa yang lain. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, perhatikan ini. Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia. Ingat, Raja Kores sebetulnya bukan raja yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah raja, bahkan kalau menurut sejarah dia adalah raja yang paling kejam. Tapi Tuhan bisa pakai orang kafir yang paling kejam untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 23-nya, apa pengumumannya? Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Bayangkan, luar biasa. Kores bisa sadar, orang kafir bisa sadar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap telinga yang dengar, biarlah kita dengar firman Allah. Jangan sampai yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Sehingga Kores berkata, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Tuhan Allah menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Wow, saudara bisa bayangkan. Tanpa harus mereka berupaya, Kores keluarkan sebuah perintah. Dan sekarang perintahnya itu diresponi oleh seorang imam yang sudah ada di Persia. Imam itu namanya Ezra. Coba kita lihat Ezra 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sekarang kita masuk kepada suratan Ezra. Ezra 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Allah mengatakan, pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang kedua, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Perhatikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan penekanannya di ayat yang keempat, saya sampai di ayat, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang. Perhatikan ini. Kalau Allah bekerja nggak tanggung-tanggung. Allah bukan hanya bekerja secara roh saja. Allah bekerja roh, jiwa, dan tubuh. Saudara lihat dalam peraturannya Kores, ia harus disokong oleh penduduk setempat
dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Wow. Siapa sih Kores? Apakah Kores tahu tentang semua? Ingat, jalan pikiran Allah kita nggak pernah bisa mengerti. Tapi Allah bekerja lewat rohnya untuk menggerakkan segala sesuatu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mulai masukkan hidup kita ke dalam firman Allah yang berkuasa. Kita izinkan rohnya mengurapi kita. Ada banyak keuntungan. Berapa banyak kali ada orang mulai punya argumen, wah kalau saya ikut Tuhan, terus gak boleh gini, gak boleh begini. Kalau saya bisnis menurut iman, kalau bisnis menurut iman, kan gak boleh ngapusi ya Pak. Gimana mau dapat untung? Berapa banyak ada argumen-argumen yang kita mulai berpikir, kalau saya mau taat pada firman Allah, bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa berhasil? Saya banyak mendengar kesaksian dari anggota jemaat. Di awal-awal ketika mereka lakukan dalam keterbatasan, bahkan sebelum firman Allah ini disampaikan, mereka mulai tetap lakukan bisnis mereka dengan setia. Di awal-awal memang mereka selalu katakan kalah cepat. Dibandingkan yang lain kalah cepat. Tapi saya hanya ingat saya bersama istri waktu itu bahkan didatangi oleh istri yang bersangkutan. Hanya berkata begini, kalau lihat neraca, karena rupanya yang ngatur keuangan adalah istrinya. Kalau lihat neraca itu kayaknya gak ada untungnya. Cuman herannya kok intu-intuan bahasanya gitu. Kok bisa dapat ini, bisa dapat ini, bisa punya gudang, bisa begini, bisa bangun gini, bisa bangun gini. Padahal kalau lihat neracanya kayaknya defisit. Saudara lihat, kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa bekerja dengan cara banyak hal. Ketika Tuhan sedang bekerja, Tuhan bisa bahkan menggerakkan Kores. Dan ketika Tuhan menggerakkan Kores, itu bukan bicara hanya sekedar supaya Ezra pulang, kemudian mereka harus buat proposal untuk pembangunan bait Allah. Tidak. Yang buat proposal bahkan Raja Kores sendiri. Setiap penduduk harus menyumbang. Dan saudara lihat, kalau engkau ada di dalam kehendak Tuhan, engkau mau dipimpin oleh kuasa Tuhan, engkau akan hanya bisa berkata, bukan berarti kita nganggur ya, tapi kita kerjakan saja bagian kita kerjakan. Kita berpasrah, kita bergantung, perhentian. Coba kita lihat Hagai. Di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Hagai 2. Karena pembangunan ini juga bicara tentang siapa orang yang membangunnya. Ya, perhatikan ini, ayat 5 dan yang ke-6. Saya sebelum masuk ke pembahasan ini, saya mau beritahukan, Nabi Hagai ada dua nabi. Jadi ketika mereka pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Ingat, kalau Nehemia membangun tembok Yerusalem. Membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi Tuhan sudah tempatkan Ezra di zaman Raja Kores untuk membangun bait Allah. Jadi saudara lihat, Allah punya runtutannya. Temboknya dulu dibangun oleh Nehemia sebelum pembangunan bait Allah. Nah sekarang ketika temboknya sudah jadi, kadang-kala kan kita mikir gini, jok piye meneh ya. Ingat, Tuhan kita lebih tahu yang kita butuhkan. Dia tahu mana duluan yang harus dibangun. Sesudah itu kemudian Ezra menggenapinya di zaman Kores. Kemudian ketika mereka pulang, ada 2 nabi yang masih muda. Dikatakan namanya Hagai dan Sakaria. Saya minta maaf karena kabelnya nempel di. Namanya Hagai dan Sakaria. Hagai dan Sakaria itu nabi yang masih muda. Jadi ya usianya mungkin
Sama seperti yang belum dewasa. Ada di antara pengerja belum masuki 21 tahun. Ya, belum dewasa. Itu kayak Hagai dan Sakaria. Ya. Hagai lebih muda lagi. Saya nggak tahu mana di antara Magister sama Otong. Ya. Pak, siapa sih Magister sama Otong? Googling, cari di Google. Siapa tahu ada. Nah, Tuhan bisa pakai. Jadi saudara bisa melihat Ezra adalah seorang imam. Tetapi Tuhan bisa pakai juga orang-orang muda. Hagai pasal yang kedua. Coba kita lihat. Hagai 2 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 tadi. Ini adalah suara nubuatan Tuhan lewat Nabi Hagai. Seorang nabi yang masih remaja. Hagai masih remaja. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Siapa Serubabel? Serubabel adalah bupati Yehuda. Ketika Tuhan sudah sokong pembangunan bait Allah, Tuhan sokong juga dengan harta, tapi Tuhan sokong juga dengan peneguhan bagi bupatinya. Serubabel, kuatkanlah hatimu. Hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Jadi imam besar yang kemudian ditempatkan ada di bait Allah. Itu namanya Yosua bin Yosadak. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Seorang yang masuk dalam perhentiannya Allah bukan berarti nganggur. Tidak. Tetapi dia dipimpin oleh Roh Tuhan. Setiap kali mendengar firman, dia lakukan. Oke, lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman. Bekerjalah. Saya hanya mau sampaikan, Bapak Ibu di tengah pandemi ini, kerjakan aja. Bekerjalah, Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan perhatikan ini. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Wow. Saudara lihat. Jadi sebetulnya sesederhana bagaimana kita bisa mengerti saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Masuklah dalam perhentiannya Tuhan. Karena Tuhan akan memberitahukan langkah demi langkah. Bekerja saja. Kerjakan ini, kerjakan ini. Ini yang harus engkau kerjakan. Ini yang harus engkau kerjakan. Itu Hagai. Mari sekarang kita lihat nubuatan dari Sakaria. Coba kita teruskan. Sakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lebih khusus Sakaria harus menubuatkan tentang imam besar Yosuanya. Jadi saudara harus tahu tadi. Jadi saudara ingat di zaman Sedekia. Mereka menajiskan bait Allah. Bait Allah bukan memang sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa mereka hancurkan? Karena memang di bait Allah itu dindingnya itu dilapis emas. Sehingga untuk mencongkel emasnya mereka harus congkel. Dan raja itu dia mulai berpikir gini. Coba cari di balik dinding. Siapa tahu ada emasnya lagi. Sehingga benar-benar mereka runtuh. Tepatlah yang firman Allah mengatakan, gak ada satu batu di antara batu yang lain. Semuanya hancur. Karena dicongkeli, diambili. Itu di zaman Babel. Tetapi Zedekia menajiskannya. Dan sekarang ketika pembangunan kembali, Yosua sebagai imam besar, Ezra memang imam yang pulang dari pembuangan. Tapi bukan dia imam besarnya. Imam besar yang ada di situ adalah Yosua. Yosua merasa enggak pede. Kenapa? Rupanya selama ini, dalam tanda petik dia hidup enggak kudus juga. Coba kita lihat. Tapi ada suara Tuhan. Dan suara Tuhan adalah suara yang memulihkan. Saya senang sekali. Ingat, suara Tuhan adalah suara yang mau memulihkan. Sakaria tadi, coba buka. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ingat, iblis senangnya mendakwa, menuduh. Ayat yang kedua,
Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini, bukankah Yosua ini seperti puntung yang telah ditarik dari api? Seperti bakaran yang sudah ditarik, memang sepertinya terbakar, tapi ditarik oleh Tuhan keluar dari api. Ayat yang ketiga, adapun Yosua, perhatikan, mengenakan pakaian kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mulai berpikir, saya kayak puntung. Pakaian saya kotor, nggak ada yang bisa saya banggakan dari hidup saya. Tapi ada suara Tuhan buat saudara. Ada suara kasih karunia buat engkau. Ayat yang keempat. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkan pakaian kotor itu. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Dan aku mengenakan kepadamu pakaian pesta. Wow. Tuhan kita adalah Tuhan yang dia tanggalkan semua kotor, najis. Dia kenakan dengan pakaian kebenaran, pakaian pesta. Terus ayat yang kelima. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir. Ya, serban yang kudus, ikat kepala yang kudus. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya, mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat itu berdiri di situ. Wow. Hari ini saya mau sampaikan, mungkin ada di antara bapak-bapak. Mungkin ada di antara ibu-ibu, mungkin ada di antara engkau. Selama ini engkau terjebak pada perselingkuhan. Tuhan mau kenakan pakaian kudus. Tuhan akan taruhkan serban tahir. Karena ini isi hati Tuhan. Mari kita lanjutkan menjelang akhir. Kemudian kita teruskan. Kembali lagi kepada Ezra. Ezra pasal yang ke-6. Menariknya, Ezra pasal 6, sekarang ayat 14 dan 15. Ezra pasal 6 ayat yang ke-14 dan 15. Perhatikan ini. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuatan Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Ayat yang ke-15. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Wow. Coba mundur ayat 14 tadi. Saya mau menekankan ini. Para tua-tua Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar. Karena apa? Karena kekuatan mereka? Karena kemampuan mereka? Bukan. Karena digerakkan oleh nubuatan Nabi Hagai dan Zakaria. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak kali kita rindu, saya kepingin hidup dipimpin Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, Roh Kudus bisa pakai. Jangan one man show. Pekerjaan Tuhan gak hanya tergantung pada hidupmu. Pekerjaan Tuhan tergantung pada banyak orang di sekitarmu juga. Ini selalu mengingatkan saya gak bisa one man show. Itu sebabnya jemaat Tuhan, siapapun yang sampaikan firman Tuhan, dengar firman Allah. Jangan kemudian misalnya streaming lihat, wah, khotbah bukan Bapak Gembala, maaf. Kemudian, sudahlah, tak cari yang, ya ingat. Firman Allah mengatakan, pembangunan bait Allah lancar karena apa? Digerakkan oleh nubuatan nabi yang masih nyinyu-nyinyu. Yang masih muda, nabi yang remaja, nabi siapa? Hagai dan Zakaria. Mereka masih muda, tetapi kembali lagi karena mereka mulai kerjakan di dalam pimpinan Roh Allah. Mereka mulai suarakan. Ketika engkau juga mendengar suara Tuhan lewat mungkin Bedstone pagi yang disiarkan. Siapapun yang sampaikan, dengar saja. Mulai lakukan, ikuti. Ingat, Tuhan akan kerjakan bagiannya.
Dan sebagai yang terakhir, coba kita kembali lagi kepada Sakaria. Satu ayat yang lazim sekali. Sakaria 4, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sakaria 4, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Wow, saya begitu bersemangat. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada dan sedang menjamah engkau. Tuhan sedang menjamah gerejanya. Ini saatnya setiap kita, saudara, saya bisa berdiri, saya bisa berdiri di sini itu karena ada kameramen. Dan kabarnya kameramennya itu kan bukan kameramen yang selalu kepengen kemudian dia selalu ngingu, halo mama aku ada di TV. Enggak, kameramen dengan setia terus di balik layar. Mereka tim multimedia di atas dengan setia di balik layar. Enggak pernah sesekali kemudian muncul orang-orang di tim multimedia. Moga-moga pakai celana panjang semua ya. Karena seringkali ya mentang-mentang wah pokoknya yang di atas kemudian bawahnya koloran. Enggak. Mereka dengan setia lakukan. Di balik layar sekalipun, di atas panggung atau di balik layar, kerjakan bagian kita. Karena apa? Kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sedang masuk dalam penggenapan janji Allah. Ayat terakhir ya, 2 ayat ini. Sakaria 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Maka berbicaralah ia. Sudah ingat, Zerubabel adalah bupati. Dia sedang menghadapi satu permasalahan yang besar. Rasanya, aduh, anggaran daerah nggak cukup untuk pembangunan bait Allah. Tapi ada suara Tuhan lewat Nabi Sakaria. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan katakan kepada Zerubabel, Zerubabel, oke, engkau adalah bupati. Engkau mulai berpikir tentang anggaran, penerimaan dan belanja. Tapi ingat, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tapi dengan Roh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan mungkin engkau adalah seorang pejabat sekalipun. Sudah mungkin lagi dipusingkan dengan situasi ini. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatanmu. Tapi Roh Tuhan sedang bekerja. Dan ayat 7-nya, coba kita lihat ayat 7-nya menarik sekali. Siapakah engkau gunung yang besar? Mungkin kita sedang menghadapi permasalahan kayak gunung yang besar. Di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Bahasa Indonesia mengatakan bagus, bagus. Kalau kita sedang menghadapi gunung-gunung permasalahan yang terlalu tinggi, sebetulnya apa yang kita sorakkan? Bukan bagus. Tapi saudara lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, maka saudara akan bisa menemukan they shouting, crying, grace, grace unto it. Ketika mereka menghadapi gunung yang terlalu besar, kekuatan, keperkasaan mereka terbatas, tapi mereka mulai teriakkan grace, grace. Mereka mulai teriakkan anugerah, kasih karunia menolong saya. Dan ingat, Esra tadi mengatakan, karena nubuatan Nabi Hagai dan Sakaria, pembangunan itu lancar. Di tengah pandemi, kita mungkin masih di dalam situasi. Ingat, perhentian kita di tangan Tuhan. Itu adalah pimpinan Allah untuk kita. Coba kita akhiri. Ya, saya tiba-tiba teringat. Akhiri dengan 3 ayat terakhir. Saya janji 3 ayat terakhir. Ibrani 4 ayat 1 dan 2 dan ayat 16. Ibrani 4 ayat 1 dan ayat yang kedua dulu. Ibrani 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Allah mengatakan ini. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji untuk masuk ke dalam perhentian masih berlaku. Jadi janji kalau engkau masuk dalam perhentian. Firman masuklah dalam perhentian. Itu masih berlaku bagi kita. Tapi kenapa? Rupanya ada orang yang luput gak nerima janji itu. Gak nerima firman itu. Perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Jadi firmannya sama.
Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Itu sebabnya kalau engkau dengar hari ini Tuhan berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu, aku berikan kelegaan. Engkau terima firman Allah, engkau izinkan firman membangkitkan iman. Situasimu mungkin kayak gunung yang tinggi. Engkau bisa berkata, kasih karunia Allah terjadi buat masalah saya. Kasih karunia Allah terjadi juga buat sakit penyakit saya. Kasih karunia Allah terjadi buat kegagalan saya. Dan engkau teriakkan itu dengan iman. Maka saudara akan bisa melihat sekarang ayat yang terakhir. Ayat 16-nya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 2, 3, mulai. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ketika kita mau izinkan firman membangkitkan iman, ada jalan yang kadang-kala kita gak bisa terselami, tapi penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Marinya kita nyanyikan pujian ini bersama para pemuji. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Karena penyertaannya sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu
hari ini mulailah masuk dalam perhentian Allah. Mungkin kita nggak bisa merubah situasi kita, tapi percaya ketika Allah berfirman, Allah tahu yang terbaik, Allah tahu runtutannya. Buat anak-anak muda, mungkin engkau mulai berpikir, saya nggak tahu lagi ke depan. Tetapi kerjakan saja apa yang ada. Kerjakan dengan setia, jangan tegarkan tengkuk. Ketika engkau mendengar firman Allah, dengar dengan iman, dengar dengan iman. Tuhan bisa pakai kores-kores untuk genapi firman-Nya. Tetapi ketika engkau ada di dalam rencana Allah, ingat rencana Allah bukan hanya satu orang dirimu saja, tapi melibatkan banyak orang di sekitarmu. Itu sebabnya engkau bisa berkata, terima kasih, saya bersyukur ada orang-orang yang mendukung, saya bisa menerima mereka. Keberadaan setiap kita sedang masuk dalam rencana Allah. Itu sebabnya mari alami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari sekali lagi dengan iman, penyertaan Tuhan sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Mari sekali lagi, arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Haleluya, haleluya. Buatlah jalan-Mu bagi kami Tuhan, buatlah jalan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Geralabase, geralabasa, yaralatabasa, rikayaralatabasa. Buatlah jalan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, jadi pada setiap kami, jadi pada setiap kami, sebagaimana yang kami imani Tuhan. Dimanapun kami berada, jadi pada kami, urapi kami, urapi kami. Kami mau lebih dalam lagi, kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, berlabosore kalama, ralama seri laboge ralata masaya ralata. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sedang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jalan pikiran-Mu nggak pernah bisa kami selami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami mau benar-benar Tuhan masuk Tuhan di perhentian-Mu itu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami kerjakan bagian kami kerjakan pekerjaan kami dengan iman. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, entah itu dunia sekuler sekalipun Tuhan.
Tuhan. Engkau panggil kami, Engkau tempatkan kami di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang bekerja di dunia sekuler, taruhkan urapan-Mu atas kami Tuhan. Sehingga kami kerjakan dengan iman. Kami kerjakan dengan iman. Kami sedang masuk dalam tuaian global. Kami sedang masuk kepada tuaian di akhir zaman. Dan Tuhan, Engkau kerjakan bagi kami. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan, para pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan, dan selama ini mungkin sepertinya Tuhan, seperti imam-imam di zaman Nehemia, yang akhirnya mereka harus bekerja, yang mereka akhirnya sepertinya Tuhan terlantar. Engkau adalah Allah yang sedang turut bekerja. Hamba-Mu berdoa, Engkau akan sokong dengan berkat dari sorga. Engkau sendiri yang bergerak Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib. Dan itu sebabnya kami semua Tuhan, kami mau masuk dalam penggenapan janji Allah. Kalau kami sedang menghadapi kemustahilan, kami menghadapi gunung-gunung yang terlalu tinggi. Mungkin ada yang sedang menghadapi sakit penyakit yang rasanya mustahil disembuhkan. Kami hanya akan berteriak, kasih karunia kepada gunung permasalahan kami. Dan maka semuanya itu akan diratakan, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi karena roh Tuhan saja. Dan terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami, Roh-Mu bekerja atas kami. Kebaktian kami boleh berakhir, tetapi kami tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tetap diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kami Tuhan segala jalan yang kami harus kerjakan. Roh Kudus akan mengajarkan kami, memimpin kami dari kebenaran pada segala kebenaran. Bahkan Engkau akan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak pernah yang tidak pernah kami ketahui, yang tidak pernah kami bisa Tuhan prediksi. Engkau beritahukan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, bawalah kami Tuhan untuk selalu Tuhan kerjakan semuanya itu dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah hanya kepadamu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Kami aman di dalam Engkau. Damai sejahtera-Mu. Karena kami berdiri di atas batu karang yang teguh. Batu karang zaman. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, bahkan sepanjang malam kami beristirahat di dalam damai sejahtera Allah. Besok kami kerjakan bagian kami dengan iman, karena kasih karunia-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin engkau, membawa engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Engkau hanya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam gambaran yang semakin besar. Yesus makin besar, engkau makin berkurang-kurang. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau dan keluarga serta orang di balik bayangmu, roh, jiwa, tubuh, dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, dari roh jahat, dari kesesatan atau dari pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati.